Nyenengin gitu baca, lihat love story-nya mereka gitu pas mereka menikah. Meskipun hanya dalam 172 hari gitu tuh indah banget gitu ngeliatnya. Paling aku nggak bisa lupa itu pas sholat subuh, ngimam 250 orang, habis Al-Fatihah denger amin 250 orang di belakang di dalam masjid yang masjid gede jadi bergema. Itu langsung kayak habis ini ngapain dah? Ngeblank. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Plaza Indonesia 21 bersama dengan cast dari film 172 Days. Hai semuanya. Nyebutnya 172 Days atau 172 Days? 172 Days. Iya. Oke. Benar ternyata. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Gimana, sehat? Sehat. Maaf ya agak lemes sedikit kita seharian promo ya guys. Oh tadi abis promo seharian. Muter-muter kita. Jadi udah energi udah mulai habis. Yes. Tapi nggak buat XX1, ayo kita semangatin lagi guys. Ayo buat tambah layar. Oke, pertanyaan pertama. Pertama kali baca skripnya. Kan kalau aku udah lihat trailernya tuh udah, maksudnya tahu background story-nya yang asli, terus ngeliat trailernya pun udah sedih. Gimana kalian yang udah ngeliat whole story-nya dari skrip tuh, apa yang kalian rasain pertama kali? Sedih sih, sedih tapi juga apa ya, nyenengin gitu baca, lihat love story-nya mereka gitu pas mereka menikah. Meskipun hanya dalam 172 hari gitu tuh indah banget gitu ngeliat. Apalagi aku kan ngikutin kan Kak dari awal, dari mereka nikah gitu ngeliat di social media apa segala macem. Terus pas baca skripnya juga, udah tahu endingnya nih, nyesek banget gitu. Tapi pas baca yang tengah-tengahnya ini ya gemes gitu. Dan mereka berdua pas lagi take adegan gemes-gemes itu, kita yang nggak ikutan aja kita semua pada kayak Salting gitu, salting. Lucu sih, gemes. Aku sih suka banget ya sama endingnya. Karena menurut aku endingnya realistik banget. Kayak nggak bisa dibilang cheesy, apa ya? Just beautiful I think. Aku juga sama sih, awal bacanya sedih soalnya tahu cerita aslinya. Tapi pas mulai di dissect lebih, dive in lebih ke skripnya tuh lebih, yes it's sad but it's beautiful. Dan membuat kita kayak belajar untuk menghargai waktu dan untuk bersyukur buat setiap momen kita punya. Aku waktu baca skripnya itu karena aku emang nggak tahu ceritanya, itu ngerasa kayak lagi skydiving, tapi kayak ngandet-ngandet dikit di awan gitu, karena ada yang masih ada yang lembut-lembut yang enak, yang bikin happy, yang menyenangkan, walau endingnya tetap ada downfall-nya. Tapi yang aku rasain sih endingnya itu karena, boleh ceritain nggak sih? Nggak bisa diceritain kan? Nonton Enak aja. deh, kayak roller coaster yang ya gitu deh, nonton ya guys. Karena endingnya adalah kunci. Jadi kalau diceritain jadi Sebenarnya semua Nggak orang juga. tuh tahu endingnya gimana. Iya. Iya. Tapi perasaannya kalian Iya, nggak tahu. iya. POV dari Ziranya sendiri Iya, ya. ini POV dari Zira dan dimana, aduh aku jadi takut nonton karena udah tahu endingnya. Iya, emang mungkin di awal tuh agak kayak buat orang kayak, aduh ini endingnya pasti sedih nih. Tapi trust me, dengan proses perjalanan cerita dari awal sampai endingnya, kan banyak banget yang belum keisi atau kalian belum tahu. Itu pada akhirnya aku tahu mungkin kata-kata yang salah, tapi bakal sedih tapi lega. Gimana ya jelasinnya ya? Sedih tapi Cerita lepas lega. gitu, kayak sedih, Ikhlas. Ikhlas, there you go. Jadi ini film soal menerima takdir akhirnya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin story-nya itu kan ini adalah kisah nyata dari Zira dan almarhum, dibuat jadi sebuah buku dan difilmkan. Nah, kalau untuk story di filmnya ini apakah akan banyak yang benar-benar sama dengan yang di buku? Sebenarnya garis bawahnya pastinya sama, jalan ceritanya juga sama. Tapi karena karena film ini bukan biografi ataupun biopik, jadi di film ini tuh ada beberapa hal-hal yang dikurangin dan dilebihkan untuk Kebutuhan film. kebutuhan filmnya.
Jadi kayak contohnya di satu perbedaan di mana aslinya adalah si film ini yang suka durian itu si Zira. Dan di kisah nyatanya itu adalah Amar. Tapi hal-hal simpel yang kecil-kecil seperti itu. Kecil-kecil seperti itu, tapi emang dibutuhkan untuk ceritanya. Cerita di film ini. Jadi itu kita harus tekenin kayak kita setiap kali promo, nggak mau orang salah pikir kalau ini biografi, ini bukan biografi, ini bukan biopic, ini inspired by buku yang ditulis oleh Zira, ceritanya Zira yaitu 172 Days. Dari masa ta'arufnya juga itu beda ya, karena emang harus dikompres sedemikian rupa supaya dari awal sampai akhir itu flow-nya enak gitu. Oke. Nah, kalau ke Brian dulu. Hmm. Kembali meranin karakter yang dari buku. Iya. Tapi ini kan Kayaknya hampir banyak banget dari iya buku kan? ya. Oh iya nggak sih? Iya, iya. Nah, kalau kali ini kan tapi yang sebelumnya mungkin ada yang emang ya udah itu main imajinasi pembaca. Iya. Kalau ini kan emang orang sudah tahu ada Iya sih. ada beliau yang asli. That's true. Terus kamu harus memerankan ini seperti apa prosesnya? Ya, that's true. Aku baru kepikiran juga ya. Aku main buku berapa kali, tapi ini pertama kali dengan ada inspirasi dari orang aslinya gitu. Ya seperti apa? Pastinya tantangan yang luar biasa. Pressure ya, pasti pressure. Tapi juga bersyukur dan berterima kasih banget pada akhirnya aku yang dipilih. Karena kita semua tahu ini, mungkin nggak semua, tapi emang karakter Amar ini tuh emang sosok yang dicintai banyak orang. Karena dia juga orang yang sangat cinta dan peduli sama orang sekitar. Dia orang yang bisa down to earth, ngikutin suasananya gimana. Dia anak ustadz, punya pesantren, dia beautiful guy lah, beautiful soul. Dan awal-awal tuh aku agak ragu untuk ngambil soalnya apakah aku bisa? Hampir semua project aku pasti aku ngomong kayak gitu, apakah aku bisa? Tapi yang ini tuh benar-benar aku pikir, ya karena balik lagi mungkin karena emang ada orang aslinya. Dan yang pasti aku bakal dibanding-bandingkan, itu hal yang normal. Ya tapi seperti Zira yang ngomong, dan aku juga setuju, 172 tuh punya nyawanya sendiri. Dan aku juga setuju kalau karakter yang memilih pemainnya. Karena mau apapun juga kita mau milih si ini, mau milih si itu, jujur pas ini kita udah tawarin ke beberapa orang untuk main. Tapi jodohnya ke aku kan, itu luar tangan kita juga gitu. Iya. Emang pilihannya, dan emang kata Zira 172 Days yang memilih kita untuk main. Grateful banget, bersyukur banget untuk menjadi bagian ini, tapi jujur aku deg-degan banget karena aku sendiri pun belum nonton. Jadi besok premier kayaknya aku bakal setengah film cuma getar gue kayak. Ngeliatin orang. Aku lupa itu besok. Jadi, Nontonin orang nontonnya ya? nontonin orang nonton gitu. Kemungkinan besar aku hadir di kursinya kali ya. Aku di samping kayak lagi mau cinema bis sampai kayak. Dapat nggak ya? Reaction. Oke, dapet nggak ya? Tapi ada karakter dari almarhum yang agak berat untuk disesuaikan nggak? Banyak. Banyak. Soalnya emang kan kita backgroundnya sangat berbeda. Dia besar di pesantren, saya besar di Jamaika. dia apa namanya, bapaknya ustadz, saya bapaknya koki. Gitu. Ya pasti beda. Tapi itu namanya dalam seni peran tuh emang kalau kita niat selalu ada jalan gitu. There's always a way. There's always a way. Dan nggak tahu kenapa di saat aku pakai baju yang dipakai oleh almarhum, peci, aku gelapin rambut, berewokan itu semua. Walaupun dia nggak berewokan, tapi untuk mendekati mungkin background dia, ngobrol sama Zira, pasti dia ngebantu banget. Itu ngebantu aku untuk mungkin emang physically nggak mirip, tapi hopefully emotionally sama soul-nya, soul yang dia beri atau energi yang dia beri itu mirip. Itu yang aku cari. Cara dia berbicara, cara dia menangani masalah. Kayak itu yang aku cari. Kalau wajah kan agak susah pastinya ya. Antara pakai CGI atau gue udah operasi plastik gitu, kayak nggak mungkin. Jadi emang main goal aku adalah energi, jiwa yang diberikan di sekitar orang di saat aku main itu sama. Ini kan kalau dilihat kan pasti ini soal bagaimana perasaan yang dirasakan Zira, emosi, dan itu akan heavy banget kan di film ini buat kamu. Terus di sini tuh kayak beratnya
karena nyeritain soal bagaimana mereka berdua saling jatuh cinta sejatuh-jatuhnya istilahnya gitu, tapi juga kehilangan segitunya gitu. Nah, gimana kamu mencoba untuk bisa beneran masuk ke dalam perasaan itu yang dirasain Zira gitu? Aku tuh baru tahu dari Brian sih cara aku melakukan itu seperti apa. Dan ternyata aku orangnya itu lumayan observant sama perasaan orang lain. Jadi saat aku mendengarkan orang bercerita atau aku mendengarkan orang ngobrol, itu mostly aku bukan hanya mendengarkan kata-kata yang keluar dari mereka, tapi aku berusaha untuk merasakan hal yang dirasakan sama mereka. Gitu. Jadi sambil ngobrol aku sambil kayak transferring energy to myself dan mencoba untuk mengerti dan paham apa yang dialami, apa yang dipikirkan, apa yang rasakan, apa yang rasakan intinya. Iya. Kalau ngomong sama Yasmin tuh emang kadang-kadang tuh awal-awalnya aku pikir kayak dia lagi ngadeng-ngadeng kita, salah. Ternyata dia bukan hanya mendengarkan tapi juga merasakan. Ngebayangin mungkin. Ngebayangin. Also aku nggak tahu, you put yourself in their shoes nggak sih langsung? Iya, kayak aku cuman cara aku mendengarkan orang lain itu bukan mendengarkan kata-katanya, tapi mendengarkan their emotions through their words. Emang mungkin buat orang yang nggak di seni peran agak bingung, tapi emang ada beberapa kan kita semua ngasih a certain type of energy kalau lagi ngomong, kalau lagi kesel, kalau lagi sedih, kalau apa, dan dimensi-dimensi itu lebih banyak. Dan she's emotionally intelligent gitu. Mungkin karena itu juga aku kalau ngobrol sama orang suka gampang capek gitu, karena aku selalu pengen ngerasain apa yang mereka rasain, atau aku selalu berusaha untuk mengerti mereka ya gitu. Gimana sih gitu? Itu ya ngerti. Soalnya aku tahu itu pas aku main sama dia gitu. Pas awal persiapan segala sebelum take oke, tapi pas udah di setnya tuh terasa kayak apa yang aku kasih dia terima dan dia juga ngasih gitu, itu berasa banget. Jadi kayak makanya enak main adegannya. Ntar kamu transfer ya, aku muji-muji kamu terus dari tadi. Brian juga luar biasa banget. Balik ya. Langsung dibalas. Tapi aku juga penasaran nih, kan Zira juga ikut lah terlibat langsung untuk bantuin juga gimana ngejelasin momennya kayak apa yang sebenarnya gitu. Tapi kalian ada kayak ketakutan nggak sih? Ini kan sebenarnya kayak mengorek luka. Ya nggak sih, mengorek luka. Maksudnya harus mengenang lagi momen-momen yang sebenarnya menyenangkan, tapi akhirnya bikin dia sedih juga, ya Ziranya. Ada ketakutan nggak sih buat itu? This is a really good question. Karena di sini kan bukan aku sama Brian yang selalu berusaha untuk reach out ke Zira, tapi emang Zira yang sangat amat pengen juga involved di film ini, sangat amat pengen ada di situ. And susah ngejelasinnya, tapi jadi kalau Zira tuh contoh kita emang pengen tahu, dia tahu untuk datang ke kita untuk ngobrolin sesuatu gitu. Tapi kita tanya kayak ini dikit, dia ngejelasin kayak so detail gini segala, karena dia tahu ini kebutuhan kita without us asking gitu. Dan dia rela, soalnya balik lagi ini bayinya dia gitu. Jangan kamu juga pas ngobrol sama Zira ada tanya-tanya nggak? Iya sih. Iya, dia langsung ngejelasin semua kan. Iya. Aku juga sempat nonton wawancara sebelumnya. Kalau emang ini almarhum juga pengen kalau misalnya dia tetap namanya dikenang dengan baik sama orang gitu kali. Jadi dia kayak strugglingnya ya udah, yang penting almarhum senang kali gitu kali. Nah, kalau Yoriko sama Amara nih, kalau karakter kalian ini sendiri digambarkan oleh Zira tuh kayak gimana sih? Kamu Intan sebagai Intan, iya, teman dekatnya Zira kan ya? Iya, dia Niki. Oke. Kalau aku sih sebenarnya aku pas ngobrol sama Kak Zira itu aku tanya apakah ada sosok Intan yang asli yang spesifik Intan gitu, emang Intan. Dia bilang kalau untuk Intan nggak ada gitu, tapi ada yang mirip. Oke. Itu jadi nggak ada yang benar-benar, kalau misalnya Amar sama Zira kan Amarnya ada, Ziranya ada, Niki juga Nikinya ada gitu. Tapi kalau untuk Intan tuh nggak cuman hanya mirip gitu, dia ada temen yang memang menemani proses hijrahnya dia gitu.
Terus aku paling nanya-nanya aja sih, lebih kayak gimana, membantunya dalam seperti apa, dalam hal apa ngebantunya gitu. Dan paling ngobrol-ngobrol tentang itu sih, karena memang gak ada spesifik orangnya. Aku juga lebih memiliki kebebasan untuk Membentuk explore, karakter iya, ini. membentuk karakternya kayak gimana gitu. Pengen sebagaimana sih si Intan ini pas sama Zira kayak gimana, kayak gitu-gitunya sih. Kalau aku, Niki itu kan ada aslinya ya, ada orangnya. Ada orang aslinya ya berarti. Tapi namanya beda. Cuma namanya berbeda, dan sebenarnya ada beberapa adegan yang endingnya nggak seperti itu in real life. Jadi Oke. kayak yang ditulis pun itu sebenarnya juga bagian doanya Zira untuk Niki yang Karakter asli ini, ya. gitu. Jadi aku juga beberapa kali nanya Niki itu fisiknya seperti apa. Ternyata kita sama-sama rambutnya pendek, mukanya sama-sama bulat, terus kayak lumayan, ya itu sih lumayan ngebantu juga kayak develop karakternya juga gitu. Tapi kalau Nick ini sebenarnya siapa sih sosok Nick ini siapa? Kita nggak tahu. Maksudnya aslinya. Iya, maksudnya di bagian dari cerita ini Oh, dan bagian Zira sini, dan oke. Jadi Niki itu temennya Zira pas di pesantren kan. Cuma Niki dan Zira pada waktu itu kita punya pola pikir yang ya Wait. itu tuh kayaknya terlalu jauh ya. Slow. Niki adalah teman Zira saat kita berdua lagi tidak tahu arah. Sedang mencari jati diri. Menjadi dari diri. teman yang sangat dekat. Justru Zira dan Niki cuma ngerasa bahwa dunia ini cuma mereka yang saling mengerti satu sama lain gitu, Oke. di saat itu. Oh, Ini oke. ya bestie banget ya. Bestie banget, cuma berbeda ya kita berdua. Tapi berarti tidak ada irisan sama Intan sebenarnya di sini. Kita Satu sekolah tapi kita tapi nggak. Kurang akur. Iya, aku dan Niki, aku sama Zira temenan baik gitu, tapi memang pas beranjak dewasa mungkin punya Zira Pola arahnya ke pikir yang sini, aku berbeda. arahnya ke sini, punya Oh, pola pikir yang oke. berbeda gitu. Dan kebetulan Zira dengan Niki sejalan pada saat itu. Nggak sejalan tapi dengan Intan. Kalau Yasmin sama Brian, aku juga sempat kemarin nonton interviewnya. Sebenarnya kalian ketika take tuh lebih gampang, tapi pas di luar off kenapa? Ya, kita tahu arah kamu kemana. Iya kan? soalnya ya. Maksudnya kok tetap bisa di kamera tuh chemistry-nya tuh sedapat itu, tapi kalian sebenarnya nggak, baru pertama juga kan ketemu di sini kan? Karena aku saat lagi onset itu aku nganggapnya itu Amar. Jadi Pas karakter enggak ya. sih, lebih bukan onset sih, lebih kayak di depan kamera. Kalau onset pas kita udah selesai take juga langsung Oh iya, bukan onset in yeah, front of the camera. in front of the aku camera. ngerasa. Iya. Gimana ya? Enggak, onset aku udah kamu Amar. Oh, iya. Iya, aku udah kamu Amar. Karena udah berpakaian dan Iya, berpenampilan mungkin. Amr ya. Iya. Nggak tahu sih, emang Onset di depan Iya. kamera ya. ya, ini pertama kali aku dapat lawan main seperti itu soalnya. Dan quite unik. Itu kata baiknya unik. Tapi aku bersyukur juga jadi kayak dapat a new character untuk kerja professionally kayak gini ternyata. Jadi emang kan ada kepercayaan baik orang tuh kalau mau dapet chemistry sama seseorang, chemistry di layar ya. Jadi baik orang tuh mikir kayak aku sama Yasmin tuh harus deket untuk mendapatkan iya. chemistry Amar dan Zira. Betul. Itu salah. Itu Nggak salah jangan juga. salah sih, lebih kayak Itu salah juga. Tapi kurang harus. pas Itu untuk salah. kita. Salah dan benar kalau di sinetron kan beda-beda. ya betul. Tapi nggak cocok untuk kita. Aku juga setuju kayak kita nggak harus jadi pembunuh untuk kita nggak harus jadi pembunuh untuk Mendalami mainin karakter. pembunuh gitu. Well, aku punya alasan kenapa aku bilang itu salah. Kenapa? Karena aku ngerasa sebagai co-stars, sebagai kawan main, itu harus aku kenalnya kamu sebagai karakter kamu dan kamu kenalnya aku sebagai karakter aku. Dan kita membangun kenyamanan lewat situ, bukan lewat personal. Iya, aku seneng banget mainin Amar gitu. Saking senengnya pas selesai kok, aduh sedih banget kenapa selesai gitu. Iya. It was nice. Tapi
ya nggak harus dengan jalan-jalan berdua, nggak harus dengan apa aku harus kenal Nah dia. itu tuh salah menurut aku. Enggak juga, nggak salah. Jalan-jalan berdua itu modus. Untuk project ini nggak salah. Soalnya mungkin juga kita kebantu karena karakter kita yang dimana juga ta'aruf. Nah kalau yang lain gimana? Kan tadi Yasmin Panjang dan itu Brian. berapa menit sendiri tuh jelasin itu ya. Nggak apa, tapi aku penasaran juga kalau kalian sendiri gimana? Kalau misalnya punya harus bermain dengan kayak pasangan lah gitu. Apakah kalian tipikal yang ya udah kita on set, on camera udah jadi pasangan tapi di luar ya biasa aja atau harus emang bonding dulu gitu? Kalau kalian berdua gimana? Kalau aku sih setuju sama yang mereka berdua bilang ya tadi. Karena aku bukan tipikal yang kalau misalnya untuk membangun chemistry harus jalan bareng, harus ngapa-ngapain berdua dulu gitu tuh enggak sih. Mungkin lebih ke ngobrol aja tuh udah cukup menurut aku, kayak yang ngobrol tentang ya udah apa aja gitu. Tentang politik. Iya. Pilihan Kan gitu presiden secara nggak langsung kayak bikin nggak awkward kayak gitu. Tapi ya nggak harus jalan bareng gitu karena ya itu bisa jadi kadang kan ada orang yang ayo dong jalan bareng berdua ngomong chemistry itu ya modus. Modus aku gimmick kan kadang-kadang. Iya modus gitu atau nggak gimmick kan buat Gimmick, konten ya. sosial media Iya, untuk promo kayak gitu-gitu. Aku ngerasa kayak chemistry itu kan nggak selalu masalah pasangan ya. Iya makanya temen Misal, juga. Aku dan Zira dan Yasmin juga kita kan baru kenal di hari pertama aku reading kayaknya ya. Jadi juga lumayan tricky, terus aku lumayan deg-degan sih sama project ini karena Kenapa ada tuh? satu scene yang dimana aku agak aduh ini gimana ininya, dan kayak di scene itu juga aku ngerasa chemistry kita juga harus kuat gitu, kayak harus nyaman gitu. Tapi untungnya di saat kita udah ngejalanin projectnya dari reading, dari semua prosesnya lah gitu. Tapi waktu take, did you feel it just like click? Iya. Makanya kayak kita sebenarnya kan juga nggak terlalu banyak yang berinteraksi yang ngulik banget gitu kan. Kita ya udah maksudnya ngobrol ya ngobrol aja, tapi nggak yang benar-benar kita harus kenal gitu kan, nggak kayak gitu kan. Nah kalau ke Brian kan ini memerankan sebagai seorang ustadz. Apakah di film ini kita akan melihat sisi lain dari Brian? Mungkin apakah ada adegan mengaji? Mungkin? Ada. Oh ada. Adegan ngaji, adegan ceramah, adegan imam. soal imam. Tapi pastinya yang pasti kayak bakal dipakai yang imam. Kalau yang ngaji itu aku tahu. Soalnya itu montage bisa suara masuk bisa enggak. Ceramah juga suara masuk atau enggak gitu. Tapi pas aku lakuin ya aku lakuin gitu. Karena mulutnya nggak bisa tata doang gitu. Dan pas imam itu ada lumayan deg-degan. Imam pertama kali ngimamin 250 orang. Itu benar 250 orang? Beran 250 orang. Oke. Dan itu isinya ustadz-ustadz, hafiz Quran, orang-orang pintar agama lah. Yang dimana aku kan masih baru belajar agama ini, soalnya aku baru memiliki a few years lah. Adalah di podcast yang Boki ada ceritanya lah. Dan aku butuh banget belajar tuh banyak banget. Ya ada beberapa kali mungkin tadi salah, cara bacanya salah, dibantuin sama mereka. Tapi yang paling aku nggak bisa lupa itu pas sholat subuh, ngimam 250 orang, habis Al-Fatihah dengar amin 250 orang di belakang di dalam masjid yang masjid gede jadi bergema. Itu langsung kayak habis ini ngapain dah? Ngeblank. Oke. Jantungnya kamu tahu nggak sih kok saking deg-degannya kamu ngerasa kayak jantungnya di leher kamu gitu. Tek keringet dingin kayak yang tadi berani ngomongnya akhirnya Bismillahirrahmanirrahim kayak dikit kecil aja. Tapi ya experience. Oke. Jadi penasaran kan ngeliat Brian mengimami 250 orang? Ya, dengan baju gamis. Tadi nyebut ijab kabul kenapa? Boleh dikit? Waduh, itu aku udah pernah adegan ijab kabul sebelumnya. Buat apa proyek aku lupa, lancar, one take, oke selesai. Yang ini nggak tahu kenapa, butuh hampir 3 take untuk dapet. Soalnya deg-degan beneran. Pas awal latihan tuh kayak oke, lancar, aman, ketawa ketiwi, lancar, take. Wah. Pertanyaan terakhir. Dari cerita ini kan sebenarnya emang banyak pesan yang pengen disampaikan. Tapi kalau misalnya ngomongin dari POV karakter yang kalian mainin, apa sih hal atau
message yang positif yang bisa kalian ambil dari karakter yang kalian mainkan di film ini? Untuk menjadi seseorang yang lebih baik itu pasti membutuhkan proses. Dan proses itu tidak selamanya mulus, akan ada ups and downs-nya. Tapi insya Allah pasti akan ada hasil yang, apa ya, gimana jelasinnya ya? Yang Pasti akan sesuai ada sama hasilnya. usaha kalian. Iya, Satu, lingkungan itu penting. Terus kedua, kalau yang aku pelajari dari karakter aku sih, jangan gampang ngikut sama pengaruh orang di sekitar ya, gitu. Dan kadang harus ngelihat ke sekitar aja, kayak masalah kita itu ya harus bersyukur gitu. Jadi ingat kalau masalah kita tuh bukan yang paling berat. Jadi nggak gampang. Terombang-ambing. Iya, Terbawa arus ya. iya betul. Kebawa arus. Kalau aku nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena ada satu kata-kata yang Amar di film ini, Allah tidak mungkin ngasih kita ujian yang tidak bisa kita lakukan. Dan karakter Amar ini tipe orang yang dikasih ujian, ya sedih mungkin kecewa, tapi habis itu kayak udahlah, jalanin aja. Oke. Kalau Yasmin gimana? Dari kemarin aku udah ke beberapa media dan jawabannya aku bolak-balik terus. Maksudnya bukan bolak-balik tapi hampir sama-sama terus. Mungkin aku mau agak berbeda sedikit. Mungkin kali ini aku mau ngucapin Ulang tahun. sampaikan. saat dikasih ujian yang sangat amat berat, itu kita nggak boleh give up, nggak boleh putus asa, tapi kita harus berserah kepada yang berkuasa. Walau untuk diucapkan itu sangat gampang dan melakukan itu susah, tapi kalian dikasih ujian karena yang berkuasa tahu bahwa kalian kuat untuk melewatinya, dan di balik setiap masalah itu pasti ada sesuatu yang bisa dipetik dan dipelajari dari masalah tersebut. Semuanya jangan lupa nonton film kita yang berjudul 172 Days, bakal tayang tanggal 23 November. Cinema 21. Jangan lupa nonton. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.